Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lala Afafa. Aku dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini aku akan melaksanakan tugas resume materi, yaitu dari mata kuliah Psikologi Komunikasi Dakwah. Kita akan membahas dua pokok materi. Yang pertama adalah gaya komunikasi dan yang kedua adalah komunikasi kelompok. Check it out. Setiap orang memiliki gaya yang berbeda dalam berkomunikasi, dari karakter atau sifat individu yang menentukan perilaku berkomunikasi, berbeda-beda logat, intonasi, pemilihan kata, dan lain-lain. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam teori traits. Teori traits ini adalah karakter atau sifat yang mempengaruhi perilaku komunikasi, terbentuk dari proses pengolahan informasi dan kerangka berpikir. Bagaimana cara kita berpikir dalam kita menghadapi suatu situasi. Nah, ini terbagi menjadi Big Five Personality Traits atau faktor modal traits. Yang pertama adalah openness to experience, yaitu terbuka terhadap hal baru, memiliki karakter positif dan berpikiran luas. Ini adalah orang bisa kita bilang open-minded. Yang kedua adalah conscientious, yaitu memiliki sifat berhati-hati, penuh pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika dia akan melanjutkan ke dalam suatu langkah, dia harus berpikir dengan matang dan berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga adalah extraversion, yaitu senang berinteraksi dengan orang lain dan mudah bersosialisasi. Ini tipe-tipe orang yang extrovert. Yang keempat adalah agreeableness, yaitu mempunyai simpati yang tinggi, kooperatif bagus dalam bekerja sama. Ini adalah orang-orang yang cocok kita letak dalam suatu kepanitiaan. Terus yang terakhir adalah neuroticism, yaitu merespons sesuatu dengan emosi, negatif, gugup, takut kurang percaya diri. Ini adalah tipe-tipe orang yang overthinking, dia selalu beranggapan apa yang akan dia hadapi adalah sesuatu yang berbahaya. Gaya komunikasi yang kedua adalah argumentiveness, yaitu suka berargumentasi, memiliki sudut pandang tersendiri, dan membuktikan pendapat yang menguatkan argumennya. Orang yang memiliki sifat argumentasi kuat bagus untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Jadi orang yang memiliki argumen ini, yaitu memiliki gaya komunikasi, suka memberikan pendapat, itu adalah orang yang bagus untuk meningkatkan keterampilan dalam public speakingnya. Gaya komunikasi yang ketiga adalah confrontational narcissism, yaitu kecenderungan berbicara tentang diri sendiri, membanggakan diri, suka mengatur arus percakapan sehingga tidak peka terhadap lawan bicara. Nah, tipe-tipe orang seperti ini gaya komunikasinya adalah ketika kita memberikan apa yang akan kita bahas, dia akan mengalihkan diri. Dia hanya ingin pembicaraan dan percakapan dialah yang harus didengarkan, sedangkan orang lain itu tidak penting. Yang keempat adalah social community anxiety, yaitu kecemasan dalam berkomunikasi, pemalu, demam panggung, dengan ciri yaitu jantungnya berdebar, pipinya mulai memerah, penghindaran dari orang sekitar, fokus pada diri sendiri. Ini adalah tipe-tipe orang yang introvert, yaitu pemalu dan segala macam. Dan yang terakhir adalah belief, attitude, dan values, yaitu maksudnya adalah sikap muncul dari nilai-nilai inti keyakinan yang kita pegang secara internal. Belief adalah asumsi dan keyakinan yang kita pasang berdasarkan pengalaman masa lalu. Nilai adalah makna yang lahir dari suatu hal atau kejadian. Dan perilaku adalah bagaimana sistem yang diinternalisasi ini dapat diekspresikan. Oke, itulah 5 gaya komunikasi yang sudah kita bahas, dan kita akan lanjut ke komunikasi kelompok. Check it out! Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi kelompok. Apa itu komunikasi kelompok? Komunikasi kelompok adalah interaksi antara dua individu atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Seperti ketika kita dalam sebuah kepanitiaan, kita memiliki tujuan bersama, maka itu disebut dengan komunikasi kelompok. Pada komunikasi kelompok kita memiliki beberapa poin penting yang harus dan patut kita bahas. Yang pertama adalah hubungan sosial, yaitu interaksi sosial dengan satu sama lain. Yang kedua adalah pendidikan, yaitu pendidikan nilai-nilai kehidupan. Contohnya adalah seperti on time. Ini sangat penting ya dalam sebuah rapat. Jika salah satunya tidak on time, maka itu akan menzalimi orang lain. Yang kedua adalah solidaritas. Terus yang ketiga kita akan membahas tentang problem solving, yaitu musyawarah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ketika dalam suatu kepanitiaan atau kita dalam berteman, pasti akan ada yang namanya masalah. Maka dari itu kita patut untuk menyelesaikan masalah, kita melaksanakan musyawarah untuk menemukan mufakat. Yang keempat adalah decision making, yaitu pengambilan keputusan atau masalah. Maksudnya adalah hal-hal yang terjadi di sekitar. Proses pengambilan keputusannya adalah seperti mengidentifikasi masalah,
menganalisa masalah yang terjadi. Jadi kita setelah mengidentifikasi, kita analisa sebenarnya apa sih penyebab masalah ini. Yang ketiga adalah membuat alternatif pemecahan masalah. Jadi jikalau kita sudah mendapatkan sebuah cara untuk memecahkan masalah ini, kita juga harus mendapatkan alternatif lain untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu kayak plan A dan plan B. Yang keempat adalah pengambilan keputusan. Jadi kita harus mengambil keputusan secara bersama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Namanya juga komunikasi kelompok ya. Terus yang kelima adalah evaluasi dari keputusan yang telah diambil. Nah, seperti yang biasa kita lakukan dalam kepanitiaan, itu ada yang namanya setelah melaksanakan acara, yaitu evaluasi. Di situ kita akan bersama-sama mengulik-ngulik apa saja masalah yang terjadi dan kita bagaimana pemecahan masalahnya. Kelompok terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi kelompok primer, yaitu kelompok utama, yaitu orang-orang terdekat seperti sahabat dan keluarga. Yang kedua adalah sekunder, yaitu rekan kerja, rekan kuliah. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah selesai kita melaksanakan resume materi untuk UCP yang kedua. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.